Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengambilan data pada percobaan arus arah. Untuk arus arah kita menggunakan dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita membutuhkan multimeter. Kemudian di sini ada breadboard. Kemudian ada dua sumber tegangan DC. Kemudian ada kabel, dan yang terakhir kita membutuhkan resistor. Di sini kita menggunakan 3 resistor dengan kode warna yang berbeda-beda. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama kita akan mengambil data hukum Ohm. Jadi di sini kita akan membaca kode warna, dan yang kedua kita akan membaca tegangan dan arus. Untuk rangkaiannya seperti pada rangkaian berikut. Untuk yang satu pembacaan nilai hambatan secara teoritis, jadi kita tinggal membaca nilai resistor pada cincin. Kode warnanya di sini ada merah, merah, dan merah. Berarti di sini ada nilai 2200, dan untuk resistansinya warna emas yaitu 5%. Kita dapat menuliskan pada kolom kode warna merah, 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 dan emas, kemudian nilainya 2200 dan resistensinya 5%. Untuk nomor 2 dan 3 caranya sama, kita membaca kode warnanya dan kita menuliskan pada lembar pengambilan data. Untuk yang kedua kita akan menghitung nilai tegangan dan arus. Seperti rangkaian yang telah tertampilkan tadi, kita akan merangkainya pada breadboard ini. Yang pertama kita masukkan satu resistor. Kemudian dari positif sumber ke positif multimeter. Dan dari negatif multimeter ke kaki resistor. Dari kaki resistor ke negatif sumber. Untuk multimeter yang pertama ini untuk menghitung arus, dan yang kedua untuk menghitung tegangan. Untuk tegangan, positif dari multimeter akan masuk ke kaki yang pertama pada resistor, dan untuk negatif akan masuk pada kaki yang kedua pada resistor. Kemudian kita atur di sini ke ampere, dan untuk multimeter yang kedua ke volt. Setelah itu kita nyalakan. Maka akan terbaca nilai tegangan dan arus. Setelah nilai tertampil pada multimeter, kita dapat menuliskan pada lembar pengambilan data untuk tegangan dan arus, dan kita bisa mengambilnya sebanyak 5 kali pengambilan data. Untuk resistor kedua dan ketiga caranya sama. Untuk hukum Ohm sekian. Kemudian kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Jangan lupa kita matikan dahulu.
Kemudian untuk hukum Kirchhoff, untuk rangkaian seperti pada gambar berikut. Dari gambar rangkaian tersebut kita dapat merangkainya terlebih dahulu. Jadi di situ ada 3 resistor, kita menggunakan 1500, kemudian 2200 dan 3300. Untuk 1500 yaitu sebagai resistor yang pertama. Kemudian resistor yang kedua yaitu 2200. Dan resistor yang ketiga 3300. Seperti pada rangkaian, kita gabungkan dulu, kita rangkai dulu dari positif sumber 1 ke resistor yang pertama. Kemudian dari positif sumber 2 ke resistor yang kedua. Dan untuk negatif sumber 1 dan sumber 2 kita groundkan pada resistor yang ketiga. Untuk rangkaian awal seperti pada breadboard ini ya. Nah, di sini kita akan mencari tegangan dan arus. Jadi untuk R1, R2, R3 ini langsung saja dari nilai yang telah kita baca tadi, nilai hambatan yang kita baca pada resistor. R1 1500, R2 2200 dan R3 3300. Untuk E1 dan E2, E1 yaitu pada sumber 1 dan E2 pada sumber 2. Kita akan menghitung tegangannya. Caranya yang pertama, untuk multimeter kita atur menjadi tegangan volt. Kemudian kita langsung ukur. Maka nilai akan tertampil pada multimeter. Jadi di sini ada 3 kali pengambilan data. Untuk cara yang kedua, caranya sama, kita tinggal memutar potensio. Untuk sumber 1 berarti pada potensio tersebut, dan untuk sumber 2 pada potensio sebelahnya. Ini untuk mengukur E. Kemudian kita lanjut untuk mengukur VAB, VBC, dan VBD. Untuk VAB, kita akan mengukurnya pada resistor yang pertama. Jadi kita tempelkan pada kaki-kaki resistor yang pertama. Ketika nilai sudah ditampilkan, kita bisa menulisnya pada lembar pengambilan data. Untuk VBC pada kaki resistor yang kedua, dan untuk VBD pada kaki resistor yang ketiga. Seperti yang pertama, kita akan ada 3 data. Untuk yang kedua, kita tinggal memutar potensio dua-duanya ini. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan memutar lagi yang kedua kalinya, memutar potensio tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan mengukur arus, yaitu ada I1, I2, dan I3.
Untuk I1 sebelumnya dari positif sumber kita akan sambungkan ke multimeter. Ke multimeter positif. Kemudian dari multimeter negatif ke resistor yang pertama. Jadi kita langsung mengukur I1 dan I2 ya. Untuk I3 nya setelah itu. Yang kedua sama dari positif sumber yang kedua ke multimeter positif. Dan negatif ke resistor. Setelah itu kita langsung atur ke ampere. Kita nyalakan. Sini sudah ditampilkan I1 dan untuk multimeter yang kuning I2. Caranya sama. Di sini kita mengambil 3 data. Untuk data pertama tanpa memutar potensio dan data kedua kita dapat memutarnya. Untuk data ketiga kita juga akan memutar sekali lagi. Setelah itu data yang tertampilkan pada multimeter dapat kita input ke lembar pengambilan data. Kemudian untuk I3 kita kembalikan lagi ke rangkaian semula. Ini adalah rangkaian awal. Yang pertama, kita akan memindahkan kaki resistor yang ketiga ke jalur yang tidak ada hubungannya dengan yang lain. Satu kaki resistor aja, yang belakang kita pindahkan. Kemudian kita sambungkan ke multimeter. Jadi positif multimeter ke kaki resistor yang kita pindahkan tadi, dan untuk negatifnya kita groundkan. Setelah itu kita atur ke ampere. Di sini sudah tertampilkan nilainya. Setelah itu dapat kita input ke lembar pengambilan data. Untuk
I2 dan I3 caranya sama, kita tinggal memutar potensio tersebut. I2 satu putaran dan I3 satu putaran. Jadi untuk I3 ini dua-duanya juga yang diputar ya. Cukup sekian praktikum arus arah, pengambilan data arus arah. Jika sudah selesai dalam pengambilan data, jangan lupa untuk merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.